di hari pertama dia mulai mengkhianati, azab dunia untuknya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda penderitaan mantan dimulai. Ya. Nah, jadi ada seorang teman saya ya. Kira-kira tahun 2016. 9 tahun yang lalu ya. Ini kan 2025. Jadi dia jatuh cinta dan tergila-gila kepada seorang wanita yang tentu jauh lebih muda daripada istrinya. Diam-diam nih, tanpa pernah membicarakan dengan istrinya, dia nikah siri dengan si wanita yang lebih muda tadi. Nah, jadi mereka ketemu tidak sengaja begitu. Si wanita ini sedang studi lanjut. Ya, gampangnya sedang S2 lah gitu. Sedang studi lanjut, ketemulah mereka, dia jatuh cinta dan kemudian langsung menikah siri. Apa yang terjadi dalam kehidupannya setelah itu? Yang pertama, kan capek juga tuh kalau harus menyembunyikan rahasia. Apalagi dia ini termasuk orang yang memang sebelumnya dengan istrinya tidak pernah punya rahasia. Apapun dia ceritakan, bahkan handphonenya pun tidak pernah dia password. Nah, sekarang setelah punya istri baru atau istri muda, jadi harus sering pulang malam terus kan, namanya punya istri yang sedang pendidikan ya, antar jemput gitu. Baru bisa ketemu dengan istri mudanya ini malam hari. Harus sering cari-cari alasan karena mau menginap di rumah istri yang baru kan gitu. Jadi istrinya yang baru ini menempati rumah orang tuanya, tapi orang tuanya di kota yang berbeda. Jadi harus cari-cari alasan terus tuh. Nah, disitulah penderitaannya dimulai. Ya, jadi dari berat badannya ideal ya sekitar mungkin 70 kilogram. Beberapa bulan saja setelah punya istri muda, berat tubuhnya langsung turun 55 kilogram. Dan setelah istrinya tahu, kan pertengkaran jadi sering terjadi. Apalagi istri yang baru ini juga suka mengadu domba antara dia dengan istri pertamanya. Istri pertamanya posting sesuatu ya, nanti oleh istri mudanya di-share ke media sosial dia, ujung-ujungnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran, ujung-ujungnya istrinya tidak kuat lagi, apalagi di sekelilingnya kan saudara-saudara istrinya semua kan, karena rumah istri yang mereka tempati itu warisan dari orang tua si istri tadi. Jadi itu rumah istrinya. Otomatis di sekelilingnya saudaranya semua, ya sudah, saudara-saudaranya ngompori terus untuk bercerai. Terjadilah perceraian itu. Ya, apa yang terjadi kemudian? Dia diusir karena toh memang itu rumah milik istrinya. Keluar rumah, ya cuman bawa mobil satu begitu ya. Mereka punya
beberapa kendaraan, beberapa mobil, ya cuman bawa mobil satu. Awal-awal perceraian terpaksa tidur di mobil dulu, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan bagi dia ya, karena dalam benak dia kalau dia diusir nih dari rumah istri tua, dia akan diterima di rumah istri mudanya. Tapi ternyata di rumah istri mudanya itu kan juga punya pembantu. Nah, pembantunya itu budenya. Budenya itu adalah mata-mata dari orang tuanya. Nggak bisa dia masuk ke sana. Jadilah dia harus menggelandang. Jadi penderitaan dia dimulai kapan? Dimulai ketika dia mengkhianati. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, profil dari istrinya yang baru. Istrinya yang baru ini orangnya matre. Ya. Kenapa dia tertarik kepada teman saya ini? Karena teman saya ini adalah seseorang yang memang pada saat itu mapan. Ya, pekerjaannya bagus, nyari duitnya gampang, dan seterusnya. Karena matre itu kan permintaannya macam-macam. Awalnya kuliahnya yang bayari orang tuanya. Tapi begitu dia tahu nih suami sirinya kaya, ndak mau lagi dia. Pokoknya yang bayari harus suami sirinya. Ya, walaupun dia tetap nerima uang dari orang tuanya. Jadi double tuh dia punya uang. Ya. Jadi belum lagi yang namanya kuliah ya. Kesana kemari sampai tengah malam, harus ready terus dan seterusnya. Bekerja jungkir balik, tapi yang menikmati hasilnya adalah istrinya yang kedua. Ya sudah, jadi betul-betul tidak punya apa-apa ya. Jadi rumah pun sudah tidak punya, cuman modal kendaraan satu, harus nyari tempat tinggal yang baru, memulai segala sesuatunya dari nol lagi, sementara istri mudanya diajak berumah tangga, kan namanya istri ya, seharusnya kan berumah tangga ya, satu rumah. Nggak mau. Alasannya macam-macam. Alasannya jangan sampai orang tuanya tahu dulu, karena orang tuanya bisa sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadilah dia harus menjalani hidupnya sendiri, dan apa yang terjadi ketika duitnya habis. Ya, kan dia jadi tidak fokus tuh untuk bekerja. Kenapa tidak fokus? Ya itu tadi, karena nyambi antar jemput ke sana kemari ya. Dan seterusnya tadi. Nah, belanja terus, pemasukan berkurang, habis duitnya. Begitu duitnya habis, istri mudanya ndak mau lagi dengan dia. Jadilah dia sebagai orang yang paling kesepian. Tidak punya apa-apa, karir pekerjaan hancur. Bahkan dia misal menghubungi kakaknya begitu kan, kakaknya juga ketakutan. Kenapa? Lah ya namanya orang baru bangkrut kok. Orang baru bangkrut ini akan jadi beban tambahan untuk dia. Ya, semua orang menjauhi dia. Teman-temannya dan seterusnya semuanya menjauhi dia. Nah, jadilah dia sebagai orang yang paling menderita. Nah, itu contoh bahwa ketika manusia itu tidak pernah belajar qanaah, merasa cukup, tidak pernah belajar bersyukur, maka yang akan terjadi dalam hidupnya adalah kesusahan, ya, penderitaan. Jadi bukannya menemukan kebahagiaan yang dia cari, tetapi yang dia dapatkan adalah azab dunia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Seharusnya kan dia sudah punya istri. Bersyukur saja. Tidak usah berpikir aneh-aneh. Ya, hidupnya mapan, bahagia. Dia punya pekerjaan bagus, dia punya income besar, dia punya tabungan, dan seterusnya. Tapi itu tadi, karena tidak pernah belajar bersyukur, maka di hari pertama dia mulai mengkhianati istrinya, sesungguhnya disitulah penderitaannya dimulai. Disitulah azab dunia untuknya dimulai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.